Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Yuk jalan-jalan sahabat kreatif bareng teman-teman Bareng Besti atau bareng pacar. Pro2 Kreatif Jalan-Jalan disiarkan melalui Pro2 RRI Denpasar, RRI Singaraja dan Mataram. Jalan-jalan yuk! Hai, inilah Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Bareng aku Ita, bareng aku Ningsih. Hari ini kita bakal ngajak kamu ke salah satu objek wisata yang ada di Bali Utara. Kalau boleh aku deskripsi ini, di mana? Tempatnya itu sejuk banget, sembriwi gitu deh. Iya. Suasananya tenang, sering berkabut dan gak jarang turun hujan. Wah, namanya Danau Tamblingan. Sahabat kreatif, jarak tempuh kita menuju Danau Tamblingan sekitar 50 menit dari Tugu Singa Ambara Raja, ikonnya kota Singaraja. Selama perjalanan, kita akan melewati destinasi wisata Taman Bung Karno, monumen khusus untuk mengenang dan menghormati Proklamator Republik Indonesia, Presiden Insinyur Soekarno. Taman Bung Karno ini juga dirancang sebagai ruang terbuka hijau loh, yang jadi objek wisata bersejarah. Nah, biasanya di sini juga sering diadakan pekan apresiasi seni. Salah satu yang jadi ikonnya di sini nih, patung Bung Karno setinggi 14 meter dengan pedestal atau alas monumen setinggi 6 meter. Di bawahnya ada sejumlah prasasti dengan tulisan beberapa pidato termasuk puisi Bung Karno. Next, kita juga akan melewati Monumen Triyuda Sakti, monumen bersejarah simbol perjuangan pahlawan Buleleng yang didedikasikan untuk 3 pahlawan. Putu Wisnu, Kapten I Gede Muke Pandan, dan Mayor I Nengah Metre. Mereka ini pahlawan yang punya jasa besar bagi masyarakat Buleleng. Lokasinya di Jalan Idewo Madikaler, di Desa Sangket, Kecamatan Sukesade. Selain 3 patung pahlawan tadi, kamu juga bakal ngedapetin diorama bersejarah seperti Perang Jagarage, Perang Banjar, dan masih banyak lagi. Oke sahabat kreatif, kita lanjutin perjalanan ya menuju Danau Tamblingan. Loh, ngalen pelukah. Ini encor gak aktif tengahnya. Aduh tenang nih. Aduh dah lu beli aduh. Abang nih beli aduh. Masker ada elem aja. Bisu penganggur encik. Ih nganggur maskernya sih ngena cegek-jegangnya awang beli. Aduh. Sing naon aturan. Aduh, bis. Ngegen gak beli nenek. Ih ngegen gak sih? Om Swastiastu. Yadiastoni dodane mabusano adat, elingang ngemargiang protokol kesehatan, minokadi nganggen masker, wangsuh tangan nganggen sabun, ring toyo memah, lan jaga jarak. Om Santi 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 Om. Bisa kamu lihat kan, sepanjang jalan ada deretan warung-warung.
berbagai spot foto-foto unik. Dari sini, kamu bisa nikmatin panorama alam yang sejuk banget dan Danau Buyan termasuk Danau Tamblingan dengan hutan di sekelilingnya. Biasanya di sini tuh digunain sebagai tempat penyelenggaraan festival atau yang kita kenal Twin Lake Festival. Wah, view-nya cantik banget ya. Ke Danau Tamblingan. Nih ada spot untuk kamu yang suka foto, suka selfie. Tempatnya memang instagramable banget. Dan tadi tentunya kita lewatin jalan yang kelok-kelok. Yang kalau kamu mungkin orangnya suka mabukan, jadi pasti mabuk deh. Waduh, kalau mabuk nggak seru dong jalan-jalannya ya. Gimana? Aku kasih tips buat kamu. Pastikan ya perut kamu keisi dulu. Kamu udah makan belum? Udah dong. Oke, kalau udah minum obat anti mabuk ya. Ingat bawa air putih. Boleh bawa cemilan ya. Makan permen boleh kali ya? Boleh dong. Kalau udah kita lanjutin perjalanan lagi yuk. Sebelum kita masuk ke Danau Tamblingan, kita beli karcis masuk dulu yuk. Jadi, buat kamu nih yang mau naik perahu plus trekking ke hutan, cukup bayar kisaran 200 ribuan aja. Udah bisa nikmatin suasana di tengah danau dengan perahu dan juga bisa mengeksplor hutan Tamblingan. Oke, yuk kita langsung menuju danau. Ada banyak banget pohon-pohon besar yang ngebuat perjalanan kita tambah asik, nggak kepanasan. Dan inilah Danau Tamblingan. Danau Tamblingan ini hampir sama dengan Danau Beratan. Tapi, danau ini dikelilingi oleh hutan-hutan dan udara yang sejuk. Dengan nuansa spiritual, menyatu dengan alam, membuat Danau Tamblingan layak untuk dikunjungi. Kamu akan ngedapetin suasana yang tenang, rasa sejuk dari pepohonan, dan jauh dari kebisingan. Selain itu,
Ternyata danau ini dulunya adalah sebuah perkampungan penduduk yang berada di Gunung Lesung. Namun, penduduk itu memutuskan untuk terbagi ke 4 wilayah. Walaupun begitu, mereka tetap bergantian untuk merawat dan membersihkan area danau ini. Guys, akhirnya kita sampai nih ya. Tempatnya bagus banget kan, sejuk karena apa? Karena kita dikelilingin sama pohon-pohon dan juga jauh dari kebisingan. Nah ini nih kenapa Sobat Kreatif tempat ini jadi salah satu alasan orang tuh suka banget datang ke sini. Betul banget, dan di sini juga biasanya dipakai buat foto prewedding ya. Dan kalau ke sini bikin foto itu biasanya pagi-pagi banget tuh Kak. Biasanya jam 5 sampai jam 6 gitu, jam 6 pagi. Ya biasanya kan kalau jam segitu ada kabut, terus matahari itu mulai muncul ya kan. Nah pasti dapat tuh view-nya yang bagus, menarik dan juga unik. Oke, kita lanjut yuk. Oke, let's go. Om Swastiastu. Sejeroning ngelaksanayang upacara yadnya patut pisan ngelaksanayang. Pertama anggen masker puniki sekadi patut. Pengkale nyuci tangan mangde bersih. Kapeng 3 indek genah lingye mangde nganutin genah suang-suang sekadi napi sanpun keatur suksema. Om Santi, 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 Om. Himbauan ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja. Sahabat kreatif, aku bakal kasih info nih untuk kamu ya. Jadi enaknya tuh kesini pagi atau sore hari. Dan untuk kamu yang suka camping, pengen banget camping, ini bisa jadi salah satu tempat yang recommended banget untuk kamu. Nah apalagi campingnya itu pas malam minggu. Wow. Wah seru, rame pasti ya. Nah pastikan juga nih buat kamu yang kesini tuh jangan salah kostum. Kenapa? Ya. Nah kalau kesini kan kita bisa nikmatin danau. Nah kita bisa juga sambil trekking ke hutan dekat danau. Kalau kita kostumnya ke pesta ya nggak cocok kan? Dong. Ya kayak kita gini casual ya. Nah sahabat kreatif, seperti di belakang kita nih, mereka tuh udah prepare buat tenda sebelum beraktivitas. Jadi untuk kamu yang penasaran kelanjutan perjalanan kita hari ini, ikutin terus ya di Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Lalu, seperti apakah wujud Danau Tamblingan sekarang? Ikutin terus yuk! Oke Sobat Kreatif, sambil kita menikmati suasana di Danau Tamblingan nih, kita udah bareng Ketua Nelayan di Danau Tamblingan. Ada Bli Paryadi. Selamat siang Bli. Siang. Kita siang ini kok kayak masih pagi aja ya? Emang kayak gini suasananya Bli Adi ya? Iya, karena kan sekarang ini cuacanya nggak menentu ya. Seharusnya sih ini udah musim kering, tapi masih ada kadang-kadang hujan kan.
Oke, kita kasih informasi nih buat sahabat kreatif Bli Adi ya. Kenapa sih Danau Tamblingan ini bisa jadi tempat wisata? Mungkin menurut saya ini menjadi tempat wisata kayaknya unik ya. Uniknya di mana tuh? Uniknya di sini kan nggak ada mesin untuk perahu, kan harus pakai dayung. Pakai kayak gini. dayung. Pakai Itu dayung. yang menariknya. Menurut saya sih itu. Heeh. Karena kan ini danau yang terkecil, yang paling kecil di Bali, namanya Danau Tamblingan. Dari seluruh danau di Bali ini iya. adalah Danau Tamblingan paling kecil gitu ya. Dan uniknya memang perahu ini nggak pakai mesin. Nggak pakai mesin. Pakai dayung Pakai aja dayung gitu aja, ya. iya. Oke. Nah, menurut Bli Adi sendiri sejak kapan sih Danau Tamblingan ini jadi tempat wisata, Bli Adi? Sebenarnya udah lama sih. Sekitar kayaknya mulai tahun 2000-an lah. 2000-an ya. 2000 ya. Tapi dibentuknya organisasi itu tahun 2005 baru dibentuk organisasi. Karena kan bagaimanapun kita di sini banyak orang, kita harus membentuk organisasi itulah menjadi biar ada wadah untuk kita terorganisir ya. ya. Gitu. Ngomong-ngomong masalah organisasi, kalau boleh tahu organisasi itu namanya apa sih? Organisasi Bali Bangkit Bersama. Bali Bangkit Bersama gitu ya. Bali Kalau Bangkit. boleh tahu Bli Adi di bidang apa ini? Kalau saya sih bidang koordinator dan Koordinatornya. Nah, organisasi ini bergerak di bidang apa aja? di bidang trekking dan canoeing. Khusus itu aja, trekking dan Untuk sementara itu dulu. Karena kan mungkin kedepannya kedepannya? mungkin ada yang baru lagi ya. Tapi saya juga belum tahu. Tapi saya masih melirik-lirik ada yang baru nggak kira-kira. Oh gitu. Nah kalau ngomongin masalah trekking, kano itu biasanya yang paling rame oleh wisatawan itu saat-saat kapan gitu, Bli Adi? Kalau paling rame biasanya kalau sebelum Covid ya. Kalau sebelum Covid itu Juli Agustus lah. Itu puncak. Juli Agustus berarti pas musim-musim liburan dong ya? Liburan Eropa. Oh liburan Eropa, bukan Iya. liburan kita di Bukan di Indonesia gitu ya. Oke, berarti kebanyakan mancanegara dong ya? Iya, yang datang sini. Nah, Bli Adi, awal terbentuknya dari organisasi Bli sendiri itu kayak gimana? Gini, dulu kan sempat saya dan beberapa teman-teman sudah berkecimpung di bidang pariwisata. Dan kebetulan waktu itu ada beberapa wisatawan yang pengen trekking dan canoeing. Saat itu ada teman-teman saya itu cuma beberapa orang. Tapi lama-kelamaan tiang itu berpikir berarti di sini tuh harus ada organisasi biar bisa mengkoordinir semua tamu-tamu yang datang mau trekking atau mau kano ke Tamblingan. Itu. Berarti awalnya mereka hanya punya kano sendiri gitu ya, nganter guide sendiri begitu ya. Yap. Itu pernah nggak ada kayak wah ini tamuku kayak perselisihan gitu? Dulu pernah Pernah ada ya? kayak gitu. Nah, mungkin Maka itu dari juga cikal bakalnya iya. ya udahlah kita bentuk organisasi Bentuk aja organisasi, biar enak terorganisir Di gitu samping ya. itu kalau kita berjalan sendiri-sendiri kayaknya keributan itu makin dekat datangnya. Tapi kalau saya sendiri nggak mau itu. Oke. Saya mau makanya nama organisasi itu Bangkit Bersama. Dari sanalah letak kita bisa mendirikan organisasi. Oke, itu awal mulanya terbentuk organisasi Iya. itu ya. Nah, kalau dibandingin nih dengan Danau Tamblingan yang dulu dengan sekarang seperti apa? Jauh nggak perbedaan? Sebenarnya kalau danaunya nggak jauh. Kalau danaunya nggak jauh. Tapi kalau ramenya Kalau dari segi pengunjungnya begitu ya. dari segi pengunjungnya ya. Terus ada kalau peningkatan. lumayan hari ini. Dari dulu sampai sekarang ini lumayan. Oke, Bli Adi, kalau wisatawan biasanya paling banyak dari negara mana ya? Kalau di musim-musim rame Juli Agustus itu Prancis ya. Prancis. Selain Prancis, Ada juga Jerman, Amerika juga. tapi paling banyak itu dari Prancis. Iya, gitu dominan ya. Prancis. Oke, nah ngomong-ngomong nih masalah kita karena kita ini anak muda gitu ya, generasi muda. Apa yang menurut Bli Adi anak muda harus lakukan untuk ikut menjaga Danau Tamblingan? Yang pertama itu sampah ya. Hmm. Yang pertama itu sampah, terutama adalah sampah plastik.
itu musuh kita bersama sebenarnya. Karena jujur kalau orang-orang lokal tuh jarang yang memperhatikan sampah plastik yang ada di sekitar mereka. Tapi kalau bule itu sering kena cipratan kita. Sering dimarahi, sering harus sampah plastik itu dipungut di depan tamu-tamu. Tamu-tamu itu ya. Berarti orang luar masih lebih care begitu ya? Iya. Tapi sekarang sih saya dengan beberapa teman sudah bentuk Organisasi ini? enggak, bentuk anak-anak yang peduli sampah plastik. Kita libatkan 2 SD yang ada di sekitar sini. Saya ada kurang lebih 80 orang anak yang peduli dengan sampah plastik. Itu kegiatannya kayak gimana? Minggu bersih, Minggu bersih berarti mereka libur setiap hari Setiap- Minggu pungut sampah plastik. pungut sampah Sampah plastik di plastik. sekitaran. Pokoknya di areal dusun Tamblingan ini. Ini dusun Tamblingan ini lumayan luas, Oke, itu biasanya sampah banyak dapat. lumayan. Itu Lumayan. kalau udah kekumpul sampahnya dipakai apa biasanya? Itu diambil oleh staf desa. Mm-mm. Di desa itu kan ada gini pemilahan sampah. Nanti dikirim ke sana, diambil setiap hari Jumat diambil. Itu dijualkah atau memang dikasih begitu aja? Kalau untuk kita ngasih begitu saja, karena kan pikiran kita dengan teman-teman itu yang jelas sampah plastik itu nggak ada di Yang Tamblingan. jelas bersih, Bersih. nantinya gitu ya. Iya. Oke. Kita juga nggak pengen entah itu dijual atau dibakar. Tapi kalau bisa sih jangan dibakar. Yang jelas kita nggak mementingkan income-nya dari sana. Yang jelas kita ikhlas untuk membersihkan sampah plastik di sini dengan anak-anak. Ya udah. Bli tadi bilang bersih-bersih sampah di sini tuh melibatkan anak-anak sekolah gitu ya. Keuntungan mereka tuh apa sih, Bli? Yang pertama itu ya kebersihan lah, yang itu yang pertama. Tapi yang kedua kita juga memberikan insentif ya kepada anak-anak setiap sekali kehadiran dia itu. Dan itu dananya dari pengeluaran organisasi. Kita ngasih income ke anak-anak setiap kehadirannya, kita masukin ke tabungan, di setiap pas ada kenaikan kita serahin di sana. Ngomongin remaja yang datang ke sini nih, Bli. Kesalahan-kesalahan apa yang biasanya mereka lakukan? Kalau untuk remaja Indonesia lah khususnya, Lokal ya. lokal, itu mereka itu menikmati sebenarnya alat ini. Tapi dia juga nggak tahu bahwa dia tuh merusak alam yang ada di sekitar. Salah satunya dia menikmati alam, sehabis dari sini buang sampahnya itu di mana-mana. Jadi mereka pergi gitu aja. Jadi sampahnya dibiarin. Dibiarin ya. Akhirnya kan dari organisasi juga saya kerahkan untuk pengurus sampah plastik di setiap hari Minggu. Kenapa di setiap hari Minggu? Karena kehadiran remaja-remaja itu di setiap hari Sabtu. Di malam Minggu. Di malam Minggu. Makanya saya kerahkan anak-anak SD dan semua teman-teman di organisasi hari Minggu. Biar hari Seninnya ada tamu, bersih lagi gitu biar ya. nggak ada komplain lagi dari tamu-tamu yang datang ke Tamblingan khusus. Selain sampah, kesalahan apa lagi nih biasanya, Bli? Kalau selain sampah itu anak-anak motor cross lah. Gimana tuh? Biasanya kalau di sini itu kan ini taman wisata ya. Seharusnya nggak bisa kita naik motor cross, bermain motor cross. Sejenis lah. Motor cross, ATV, 4WD, itu seharusnya nggak boleh di sini. Tapi mereka itu kadang dia tuh bermain di sini dan sangat bandel. Itu memang karena bukan medannya begitu ya? Apa gimana? Bukan, kalau dibilang bukan medannya sangat mendukung. Tapi itu memang nggak boleh ada itu di sini. Itu menyebabkan polusi atau kayak gimana sih? Kerusakan lah yang pasti. Kerusakan lingkungan di sini. Ya, gitu karena ya? kan di pinggiran danau ini kan ada beberapa rumput-rumput. Mungkin kalian tadi pas mau ke danau lihat itu kan ada rumput. Orang-orang lokal di sini kan mencari rumputnya itu untuk makanan sapi. Tapi kalau ada motor cross dan ada 4WD sejenisnya, itu kan rusak semua. Ya. Terus masyarakat di sini ngarinya di mana?
Tapi orang-orang remaja itu kan nggak dipikirin hal-hal yang seperti itu. Kalau soal izin, Kalau masalah perizinan, kalau organisasi sih sudah mendekati 75% ya izinnya ke BKSDA, itu ke kementerian langsung. Tapi dia melalui lewat online. Semua udah hampir finish lah, udah mendekati. Kalau untuk organisasi kita di sini. Tapi masalah untuk motocross dan pengurus lainnya itu memang nggak ada izin. mereka datang langsung aja ke sini gitu ya, nggak nyamperin ke ini dulu. Kadang dia nggak ngelapor ke pos pun nggak. Dia langsung lurus serobot, aja gitu ya. Malah kalau di stop dia marah-marah. Gitu. Tapi karena saya merasa orang asli sini, semarah apapun dia, itu harus tanggung jawab kami di sini. Pokoknya apapun kalau memang itu merusak alam, apapun alasannya saya tetap nggak saya izin. Remaja yang kesini biasanya tuh malam minggu paling rame. Biasanya mereka ngapain aja sih tuh kalau malam minggu tuh? Kalau remaja itu lebih banyak ke camping ya. Camping kalau ya? untuk hari Sabtu tuh malam minggu tuh banyak ke camping. Kalau camping itu sarana prasarana disediakan juga sama ada. Kalau dari organisasi nggak ada. Nggak ada. Cuman tapi ada teman-teman beberapa yang menyediakan, misalnya menyewakan tenda, menyewakan matras dan alat-alat camping lah sebagainya. Ada teman-teman yang di sini menyewakan. Tapi kalau untuk organisasi nggak. Nah di sini kan biasanya yang paling diminati itu kan ada kano, ada trekking, ada camping gitu ya. Yang paling ramai diminati itu apa? Kalau untuk lokalan ya camping lah. Untuk lokalan camping. Tapi kalau untuk mancanegara ya trekking sama kano. Blih, aku tertarik nih ngelihat nih banyak nih. Sebenarnya tuh buat mancing kah? Buat apa sih sebenarnya? Ya, kalau ini dulu sebelum ada organisasi, kalau sebelum ada wisatawan masuk ke Tamblingan ya. Sebenarnya ini tempat mancing. Setelah lama kelamaan, ini seharusnya kan disewakan dulu. Ada yang mancing, tinggal di sini, mancing seharian, nanti diantar jemput lah oleh si yang punya ini. Terus sekarang karena orang mancing peminatnya nggak begitu rame, akhirnya dirubah lah ini. Jadi tempat foto. Foto apa? Foto-foto apa aja? Kadang foto prewed ya. Yang paling banyak? Prewed. Prewednya. Iya, prewed. Ini ini banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada yang punya satu tempat ini ada yang punya, gitu ya? Iya. Udah ada nama-namanya yang punya gitu ya? Iya, udah ada yang punya. Gitu. Berarti tidak di organisasi kayak beli itu? Belum. Kalau ini yang belum. Inilah yang saya tadi bilang bahwa banyak yang perlu kita tambahin. Karena kan menurut yang pribadi kemungkinan besar untuk kedepannya ini kan menjadi kecemburuan. Iya. Ini harus diorganisasi. Iya, karena kan paling tidak mungkin view-nya itu lebih bagus di sana lebih banyak gitu ya, dilirik lebih banyak gitu ya. Berarti kedepannya perlu ada pengelolaan yang lebih bagus lagi gitu ya, biar tidak ada kecemburuan. Iya. Selain prewed mungkin ada lagi nggak buat apa lagi tuh ya? Kalau di sini Tirtayatri ya. Tirtayatri. Karena di sini ada banyak pura di pinggir danau ini, ada kalau nggak salah ada 20-an pura lah. 20 pura? Iya. Ada salah satu pura yang memang betul-betul kita nggak bisa jalan kaki ke sana. Itu harus naik perahu. Itu yang paling ramai biasanya orang sembayangan ke sana itu kapan tuh? Di pas purnama atau tilem. Mereka harus nyewa kano juga ke sana. Harus. Berapa sih luas dari Danau Tamblingan ini ya, Bli Adi? Kalau luas Danau Tamblingan ini 1.120 hektar. Bukan 1.000, 120 hektar. 120 hektar. Luas banget ya. Ini termasuk danau yang paling kecil di Bali. Dan ini kedalaman rata-rata 20 meter.
Ya. Dan kedalaman yang paling dalam saat ini 40 meter. Nah, kembali nih ke tempat yang biasanya dipakai mancing dan sekarang sudah beralih ke pakai foto-foto ya, khususnya prewed nih. Kalau ngelihat dari bangunannya seperti itu, kayak kuat nggak? Berapa orang bisa nampung di situ berarti? Kalau untuk foto ini sebenarnya nggak begitu kuat, tidak begitu kuat, tidak menahan banyak orang sebenarnya. Tapi kalau untuk foto-foto paling 2 orang yang berdiri di sana kan, 2 orang, 3 orang lah yang berdiri di sana. Kalau 3 orang itu pasti kuat. 3 orang Karena itu di setiap harinya dicek oleh yang punya. Dan kita saranin seperti itu karena namanya juga keselamatan kan. Ya. Kita harus memang betul-betul bahwa itu kuat menampung sampai 5 orang. Gitu. Pernah nggak ada insiden gitu kalau pas ada ini? Kalau sejauh ini sih enggak. Belum pernah ya. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada ya, karena setiap hari dicek gitu Iya, ya. Jadi iya. buat sahabat kreatif yang pengen nyoba bisa ya. Karena itu masih aman untuk 5 orang 5 naik orang gitu ya, Bliadi ya. ya. Nah tadi masalah kedalaman ini 22 Rata-ratanya 20 meter. 20 meter berarti dalam banget ya. Ya Lumayan kan? kalau seandainya punya HP nyemplung di sini carinya itu gampang loh sebenarnya. 20 Berarti- meter itu gampang loh nyarinya. Berarti kalau mau sewa kano misalnya, kalau ada insiden jatuh gitu, kita perlu pelampung nggak? Kalau untuk wisatawan ya Iya. kita siapin. Tapi itu hanya untuk jaga-jaga sih. Tapi selama ini nggak pernah ada. Tapi saya sebagai ketua nelayan di sini selalu menginstruksikan ke rekan-rekan di setiap ada angin yang kencang kalian tuh harus bawa life jacket Oke, untuk keselamatan. yang perlu dipersiapkan untuk keselamatan kita main kano ini apa nih? Yang pertama itu life jacket dan yang kedua tas yang anti air memang. Gitu kan. Untuk bawa-bawaannya, Bawa-bawaannya. gitu, cemilan. Kadang kan ada kita bawa HP, bawa dompet itu kan agar nggak basah. Nah, kita Bli sebagai ketua nelayan nih ya. Yap. Nah, ngomongin nelayan biasanya ikan apa nih yang paling banyak ada di sini nih, Bliadi? Ikannya banyak. Sebenarnya ada 4 jenis ikan di sini. Yang pertama itu yang paling banyak itu ikan mujair. Mujair. Ya, yang kedua itu ikan karper. Mungkin tahu karper, Ya. ikan mas. Ya. Yang ketiga itu ikan memang khusus, memang asli sini. Bapak Tiang dulu bilang ikan tawas. Dan lele juga ada di sini. Lele juga ada. Itu 4 jenis yang paling banyak ada di Danau Tamblingan ini, Tamblingan, Bliadi iya. ya. Itu banyak nelayan yang biasanya nyari itu. Kita di sini jumlah nelayan itu 22 orang. 22 orang. Itu masuk ke organisasi Yap, juga. yap. Oke. Itu karena setiap hari, setiap saat dicari ikannya nggak habis apa? Kalau dibilang habis mustahil kan. Kalau danau itu bisa habis ikannya enggak lah. Enggak ya. Karena ikan itu pastikan ikan itu beranak di sini. Dan yang kedua setiap tahun itu dari nelayan itu mengajukan proposal ke perikanan. Oh, memang udah ada MOU. Iya. Oh, ada kerjasama, Ada gitu ya kerjasama sama dengan Dinas Perikanan begitu ya. Karena ini setiap bulannya itu ditebarin, di setiap bulan itu ditebarin 10.000 bibit ikan. Oh gitu. Kalau nelayan biasanya paling banyak didapetin ikan apa tuh? Ikan mujair. Ikan mujair. Ikan mujair. Kalau di musim hujan biasanya ikan karper. Alat untuk nangkap ikannya tuh biasanya pakai apa tuh, Bliadi? Kalau di sini yang paling banyak itu pakai jaring. Pakai jaring. Ya, pakai net. Jaring. Mungkin kalian lihat tuh yang di atas danau itu kan ada kayak plastik ya. Itu jaring. Ya, itu bukan sampah sebenarnya. Tapi kalau lihat dari sini itu kan kelihatan sampah kan. Betul. Tapi itu bukan Kalau sampah. dari dekat Itu sebenarnya. pelampung jaring. Itu memang sengaja ditaruh di sana. sekali jaring biasanya banyaknya ikan tuh berapa? Ya, kalau itu yang ditanya saya nggak bisa jawab sebenarnya. Kenapa? Karena ikan yang ada di sini itu musiman, bukan setiap hari ada ikan. Oh gitu. Iya. Musim yang paling banyak ikannya, Bliadi.
Kalau musim yang paling banyak ikannya itu per orangnya itu bisa dapat 15 kilo sampai 20 kilo lah. Itu di bulan-bulan Mei sampai Juni. Kenapa bulan itu? Karena di sana ada pergantian apa ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Oh gitu. Gitu, ya. Nah biasanya kalau udah dapat ikan segitu banyaknya sampai puluhan kilo dibawa kemana tuh? Dikonsumsi langsung atau memang untuk dijual gitu Bli Adi? Yang pasti konsumsi langsung ya. Tapi karena itu jumlahnya banyak, kan nggak mungkin kita konsumsi semuanya. Itu dijual. Banyak orang yang suka dengan ikan yang ada di Tamlingan ini. Banyak orang. Berarti memang ditungguin dah ya? Memang ditungguin. Udah dipesen, berarti nggak sampai nawar-nawarin Nggak gitu ya? sampai 1 kuintal pun kita dapat seharinya itu habis. Dibanderol berapa per kilonya itu? Kalau untuk mujair 30.000 per kilo. 30.000 per kilo. Isinya biasanya berapa? Tergantung lubang jaring yang kita pakai nangkap. Ada sekilo 1 biji sekilo. Oh ya, itu berarti besar. Gitu. Lumayan. Tapi normalnya itu 4-3 itulah jadi kilo. Tapi kalau wisatawan ke sini biasanya kalau untuk renang boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini kan salah satu danau yang disucikan. Oh gitu. Kapan kita ada upacara di salah satu pura, biasanya di pura-pura kayak pura-pura pribadi di rumahan itu juga ke sini. Kalau pas ada upacara di sana pasti ke sini mencari air ini untuk air sucinya itu. Ya. Berarti memang selama ini nggak pernah ada orang yang renang di sini ya? Nggak pernah. Kecuali mereka itu memang nggak tahu. Iya. Tapi kalau udah dia tahu nggak. Oke sahabat kreatif, tadi kita udah nikmatin nih Danau Tamlingan pakai kano sama Bli Adi sebagai ketua nelayan di sini. Bli Adi terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama Mbak, sama-sama. Dan kita bakal lanjutin lagi ya ke spot yang lain. Tetap bersama Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Nah, setelah kita nikmatin suasana danau sambil ngobrol sama ketua nelayannya, tanpa nunggu lama lagi, yuk kita eksplor hutan Tamlingannya. kita bakal trekking, explore hutan ya. Setelah tadi kita menempuh perjalanan sekitar 5 sampai dengan 10 menit dari Danau Tamlingan. Dan sekarang kita udah sama seorang pemandu, yaitu ada Bli Dedi. Selamat sore, Bli. Ya, selamat sore. Oke, kita mungkin ada sesuatu dulu Bli yang harus kita tahu sebelum kita masuk ke hutan. Ya, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Silakan. Nama saya Putu Dedi, saya pemandu wisata alam di sini.
Mungkin sedikit tidak mungkin saya sarankan untuk attentionnya di hutan kami memiliki kayak pohon gatel. Mudah-mudahan adik nanti tidak tersentuh, soalnya daunnya itu kalau kita sentuh bisa menyebabkan gatel sama mungkin agak merah mungkin ya. Setelah itu juga di hutan ini ada lintah. Ya, mudah-mudahan nanti kita tidak menemukan lintah tersebut. Selain itu ada binatang buas atau apa nggak? Kalau binatang buas sebenarnya kita tidak punya di sini, soalnya kita kan hutannya hutan tropikal. Tropikal. Kalau jungle itu beda lagi. Kalau jungle biasanya lebih banyak binatang buas dan binatang berbahayanya. Kalau di sini lebih dominan kita ke hutan lada hujan. Oke, sahabat kreatif, kita langsung aja yuk untuk explore hutan di Tamblingan ini. Jadi ikutin terus Produk Kreatif Jalan-Jalan. Hal yang perlu kamu perhatiin kalau mau masuk hutan, mesti pakai sepatu dan celana panjang. Kalau udah masuk hutan, suasananya emang beda banget ya sahabat kreatif. Apalagi kalau abis hujan gini Oke, nih. yang pertama mungkin saya perkenalkan dulu untuk pohon gatelnya. Oh ini. Nah, seperti ini. Mungkin ada bisa lihat, pohon gatel itu memiliki karakteristik atau ciri khas. Di daunnya ada kayak Duri ya? duri. Makanya kalau dalam Inggrisnya mereka sebut needles. Ya, karena ada jarumnya. Ya, kita memiliki beberapa jenis dari pohon gatel tersebut. Dua jenis. Satu untuk yang pohonnya agak kecil seperti ini, dan yang satunya adalah pohon besar. Pohon besar. Ya, pohon itu betul-betul pohon. Tapi untuk gatelnya lama sama gatelnya itu biasanya kalau yang pohon itu lebih dari seminggu gatelnya. Kenapa? Karena di daun dari pohon gatel tersebut memiliki berupa bulu halus dia. Bulu halus tersebut dia akan masuk ke dalam kulit dan tinggal di kulit selama seminggu. Dan apabila kita garuk malah tambah gatel lagi. Ya. Tapi tetap kalau di alam itu semuanya balance dia atau stabil. Biasanya kalau tanaman tersebut memiliki kayak racun dan juga biasanya juga memiliki penawarnya. Untuk penawarnya dari tersentuhnya daun tersebut, kita bisa memakai kalau terkena dari pohon yang besar, kita ambil biasanya kulit pohon dan kita ambil getahnya untuk penawar. Kita usap di kulit, biasanya 30 menit itu udah hilang. Dan kalau yang kecil atau yang tanamannya agak kecilan, pohon gatel yang kecil, kita cukup ambil daunnya. Daun itu kita masukkan ke air dan kita kocok, air tersebut dipakai untuk penawarnya. Dan apabila kita menyentuh pohon gatel, apabila di sini di telapak tangan itu tidak masalah, karena di sini nggak ada sirkulasi atau pori-pori. Kalau di sebelahnya jangan sampai tersentuh. Kalau tadi kan yang pohon besar itu kan selama 1 minggu ya gatelnya. Kalau yang kecil ini berapa lama? Paling 30 menit udah hilang. 30 menit dengan penawar yang tadi. Iya. Kalau penawarnya paling biasanya normalnya ini netes ini kita sampai 1 jam. 1 jam. Tapi kalau kita pakai penawar paling 10 menit udah hilang. Oh, udah hilang. Iya. Oke, tapi tetap ya sahabat kreatif nggak boleh dipegang. Oke, lanjut lagi yuk. Aroma tanah dan dedaunannya nenangin banget. Biasanya masyarakat datang ke hutan ini untuk mencari kayu bakar, madu, pakis, dan jamur. Pohon berbuah namanya buka kalau dalam lokal atau bahasa kita sehari-hari. Buka. Ya, buka. Kenapa disebut buah buka? Karena apabila buah tersebut matang, dia akan terbuka sendiri. Oh, tanpa ya, dibuka. Tanpa dibuka. Dan ini biasanya buah ini tidak bisa dimakan oleh manusia, tapi binatang bisa makan Boleh buah. yang makan Ya. buah. Ini nama latinnya Revolia javanica, dan mungkin ini bukan tumbuhan endemik atau asli di sini. Ya. Biasanya binatang apa yang makan buah ini? Binatang yang makan buah ini adalah tupai. Oh, tupai. Selain Dan itu, monyet juga makan monyet buah bisa juga. ini. Tapi biasanya binatang tersebut akan memakan hanya bijinya, karena kulit buahnya tersebut banyak getahnya dan rasanya pun begitu pahitnya. Makanya binatang tidak terlalu suka makan buahnya, tapi makan bijinya saja. Bijinya aja. Ya. Oke, tapi ini biasanya tumbuh sendiri apa bisa ditanam? Tanaman ini adalah
bukan endemik asli di sini. Ini adalah datangnya dari biasanya dari kotoran binatang yang ada di sini, dan juga kalau ada burung besar kayak pigeon atau apa ya namanya dalam bahasa Indonesia, kayak tekukur lah, itu biasanya suka juga makan buah biji ini. Dan biasanya mereka akan datang ke hutan dan menjatuhkan biji tersebut dari kotorannya. Maka daripada itulah tumbuhlah tanaman seperti ini. Dan itulah sangat pentingnya ekosistem dalam alam, terutama binatang. Karena itu adalah sebuah siklus dari alam. Binatang akan makan buah tersebut dan menanam pohon yang lainnya untuk generasi selanjutnya. Oke, ada banyak ya beli pohon kayak gini? Kalau pohon kayak gini banyak sekali, karena itulah pentingnya binatang. Kayak apa namanya, luwak lah di sini masih banyak. Oh, ada luwak. Ya, luwak juga. juga ada. Oke. Kalau misalnya kita mau tanam di rumah, Bisa, boleh? boleh. Kita bisa cari apa namanya, Bijinya, biasanya anaknya. anaknya. Oh, Kayak ini anaknya dia. oh ya. iya. Dan mungkin saya bisa tunjukkan kenapa binatang nggak suka makan biji buahnya. Lihat, ini getahnya. Oh, banyak banget Getahnya ya. banyak sekali, dan biasanya getah itu pasti rasanya pahit. Pahit. Ya. Biasanya, kalau hutan identik dengan nyamuk kan sahabat kreatif. Tapi beda halnya di hutan ini. Nggak ada nyamuk sama sekali loh. Karena nyamuk nggak suka dingin dan lembab. Wah, Beli, ini pohonnya besar banget, Beli. Pohon apa ya? Ya, mungkin di sini ada bisa lihat atau kita bisa melihat salah satu jenis pohon yang ada di hutan ini, dan ini pun bukan pohon endemik atau asli di sini. Ini adalah dalam bahasa Latinnya kita sebut Pomati apec, tapi dalam bahasa Bali kita sebut pohon seming. Pohon seming. Seming, ya. Ada kegunaannya nggak? Kalau kayu biasanya sih dipergunakan untuk mebel atau rekonstruksi rumah lah, tapi tetap kalau hutan di sini kan protected forest atau dilindungi. Betul. Ya, maka daripada itu kita tidak boleh menebang pohon, apalagi yang hidup seperti ini. Ya, kalau yang sudah tumbang mungkin kita bisa ambil untuk kayu bakar. Oh, kalau memang udah tumbang ya. Ya. Kalau kita tumbang sendiri nggak boleh. Tidak bisa. Oke. Ada buah atau apa? Nggak ya? Nggak ada. Dan mungkin di sini adik bisa lihat setiap pohon ada lumutnya. Iya, kenapa ya, Beli? Ini adalah karakteristik atau ciri khas dari hutan nada hujan atau tropical forest. Karena pada pohon tersebut agak basah dia, dan tumbuhlah tanaman atau tumbuhan seperti ini. Dan itu sifatnya dia epifit. Itu adalah parasit, tapi dia tidak memakan. Kalau yang betul-betul parasit biasanya akan membunuh yang lainnya. Ya, seperti itu. Ya. Termasuk juga binatang beracun, misal ular kobra dan mamba, anti banget sama udara dingin. Kita jelajahi hutan Tamblingan sama-sama yuk! Nah, Beli, biasanya nih kalau misalnya ada tamu atau bule yang kesini dari luar tadi mau ke tempat tujuan itu berapa Biasanya lama ya? normalnya kita jalan di hutan 1 jam dan 30 menitnya untuk kanu. Untuk kano. Iya. Jalan kaki 1 jam dan 30 menitnya untuk kanu. Dan itu pun untuk yang terpendek, short track-nya. Ada yang mediumnya lagi, itu kita sendiri yang ngatur durasinya, itu tergantung dari bisanya kita menjelaskan sesuatu yang ada di alam. Oke, kita sekarang ambil jalur yang terpendek pendek aja ya. Ya. Udah, yuk kita lanjut lagi yuk. Wah, ini besar banget, Beli, pohonnya. Ini yang paling besar ya? mungkin di sebelahnya lagi lah ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar lagi. Kalau ini? Nah, tapi ini sekedar adik tahu, ini adalah jenis dari pohon beringin. Kalau dalam bahasa Latinnya mereka sebut ficus. Ficus. Kita memiliki 3 jenis di hutan. Kalau dalam bahasa Bali kita sebut bunut, kresek, dan dingin. Itu ada nama Latinnya. Kalau bunut itu disebut Ficus indica,
Kalau yang kresek Ficus javanica dan beringin adalah Ficus benjamina. Makanya kalau orang England bilang itu adalah banyan tree. Itu berasal dari benjamina. Oh gitu. Ya. Dan sekedar adik tahu, pohon beringin atau ficus biasanya dia parasit. Oh, parasit. Tumbuh di pohon lain dan akan membunuh pohon yang lain. juga. Ya. Oke, aku pikir ini yang udah besar, ternyata ada yang lebih besar lagi. Ya, ada yang lebih besar lagi. Mungkin sebentar kita bisa lihat. Dan biasanya di Bali kita sebutnya beringin itu adalah kayu langit. Kayu langit. Ya, karena pertama kalinya beringin itu akan tumbuh di atas dia dan bukan di tanah. Di atas dulu, udah gitu parasit turun akarnya baru menyentuh tanah. Gitu ya. Maka daripada itulah bagi Hindu pohon beringin sangatlah penting. Makanya dalam upacara pengabenan atau kremasi kita perlu angget daun beringin. Mungkin ingat dengan. Iya benar. Ini pertumbuhannya gimana sih, Bli? Ada pertumbuhannya ya tidak begitu cepat karena dia butuh mineral dari tanaman lain. Maka karena parasit dia akan menyerap mineral dari tanaman lain sebelum menyampai ke tanah. Itu yang perlu proses agak lama. Kira-kira dulu pohonnya apa nih sebelum? Biasanya lateng. Oh, Ya. lateng. Awalnya Kenapa? lateng. Ya, kenapa pohon lateng? Karena pohon lateng tersebut memiliki banyak air. Nah, dia akan mudah tumbuhnya di sana. Ya, agak lembab lah dia. Baik, sahabat kreatif, ternyata masih ada pohon yang lebih besar lagi. Kita lihat sekarang yuk. Wah, ternyata ini ya, Bli ya, pohon yang terbesar di hutan ini. Ya, inilah pohon yang terbesar dan mungkin kalau biasanya bule itu mengira ini adalah banyak pohon. Padahal ini adalah hanya satu pohon. Satu pohon. Ya. Oke. Ya. Tapi kenapa kelihatannya banyak? Karena ficus itu biasanya atau beringin itu akarnya tidak begitu dalam tanah. Udah gitu dia perlu akarnya untuk membuat dia pohonnya itu stabil. Makanya mungkin bisa dilihat sampai ke sana itu adalah akar dari pohon yang sama. Sebenarnya ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, ficus atau beringin itu adalah pohon parasit. Dan setiap pohon beringin biasanya ada kayu lainnya di dalamnya. Mungkin adik bisa lihat yang di dalam di sana, itu adalah bekas dari pohon lain tersebut karena dia sudah mati, dililit oleh akar dari pohon beringin, jadinya berlubang seperti itu. Oh itu ya? Ya. Oh itu pohon apa tuh, Bi? Yang udah mati? Dan biasanya itu adalah pohon latang. Oh pohon Ya, latang. tetap pohon latang karena lebih mudah dia tumbuhnya. Mungkin adik bisa lihat tersendiri, ini pohonnya begitu ya kelihatan megah sekali. Kalau diimajinasikan ini mungkin kayak di film-film, ya kayak Tarzan lah atau Jungle Book lah. Karena sekarang banyak sekali orang yang datang ke alam untuk mencari inspirasi. Tidak hanya untuk membuat film, tapi kadang-kadang menggambar. Dia mencari inspirasi dari alam. Karena itulah sangat penting sekali untuk menjaga alam ini, karena alam atau hutan ini menyediakan oksigen yang begitu banyak. Mungkin itu adalah pengaruh seperti kayak sekarang, perubahan cuaca yang begitu drastis, dan kayak tidak hanya untuk Indonesia, juga dunia. Betul. Itu adalah problem atau masalah dari global warming atau pemanasan global. Kira-kira usia dari pohon ini berapa? Kalau untuk itu saya tidak tahu jelasnya karena memang sulit sekali untuk memprediksi atau tahu berapa tahun usia dari pohon tersebut. Kalau biasanya kalau kita ingin tahu lebih jelas kita harus memotong pohon tersebut. Ya, karena kita akan melihat garis dari kayu tersebut sama kayak kayu jati. Kalau ini mungkin diperkirakan hanya ya 400 atau 500 tahun lah. Berarti ini adalah pohon terbesar di hutan ini, ya? Nggak ada lagi yang... Kalau dilihat diameternya memang kelihatan agak kecil, tapi awalnya memang besar. Karena pohon beringin biasanya tumbuh membesar itu karena akarnya, bukan karena batangnya.
Iya. Pernah nggak pohon ini dipakai spot untuk masyarakat? Biasanya orang dari luar kayak Jawa, Bandung datang ke sini, biasanya mereka cari spot untuk wedding foto. Oh, praweddingnya Ya. di sini. Iya. Biasanya sedikit hiasan dengan kembang 1000. Ya, spotnya begitu bagus karena yang seperti saya bilang tadi, kalau di pagi hari biasanya view-nya itu lebih bagus karena ada awannya dan sunrise-nya. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau kesini lebih baik pagi. Pagi. Ya. Dan biasanya kalau pagi kendala hujan nggak ada. Oke. Ya. Biasanya beli kalau wisatawan yang kesini itu kebanyakan dari negara mana sih? Kebanyakannya Eropa. Eropa. Terutama Prancis, Belanda, udah gitu Jerman, Spanyol, Itali. Itu yang mereka lebih senang ke alam. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki alam yang seperti kita miliki di Indonesia. Apa sih yang biasanya mereka lakukan di sini? Apa hanya melihat-lihat? Biasanya hanya melihat-lihat bagaimana perbedaan alam yang ada di Indonesia dan di negara mereka. Itu biasanya. Ada gini nggak sih, Bli? Apa sih namanya tuh tempat yang nggak boleh didatangi oleh wisatawan? Biasanya kita menyarankan untuk wisatawan agar tidak masuk lebih ke dalam dari tempat ini. Kenapa? Karena kita takutkan karena memang di hutan biasanya ular masih ada. Kayak piton itu ada di hutan ini, dan itulah yang kita takutkan. Kalau ada masalah atau insiden seperti itu, mau tidak mau kita harus ikut terjun juga. Benar. Sebelumnya pernah kejadian seperti itu? Sebelumnya tersesat pernah. Pernah. Iya, karena dia memang betul-betul masuk agak ke dalam. Akhirnya ditemukan. Dan sedikit mungkin saya jelaskan tentang hutan di sini atau daerah di sini. Hutan ini namanya hutan Tamblingan dan danaunya juga danau Tamblingan. Ya, sekedar adik tahu, Tamblingan itu ada filosofinya. Itu berasal dari dua kata, tambe dan elingan. Tambe itu artinya obat, dan elingan jangan lupa. Karena obat yang ada di alam itu begitu banyak sekali. Ya, mungkin pada zaman dahulu, zaman kerajaan mungkin, orang Denpasar, orang Ubud datang ke sini untuk mencari sesuatu yang bisa dipakai obat. Maka daripada itu disebutlah hutan ini hutan Tamblingan dan danau Tamblingan. Oke. Baik, terima kasih ya Bli Dedi untuk waktunya udah nganterin kita explore di hutan Tamblingan ini. Wah, setelah sekian menit kita explore hutan Tamblingan, akhirnya sahabat kreatif kita ngerasain suasana yang beda ya. Bener banget, kayaknya fresh banget. Di dalam tuh kita ngerasain sejuk, tenang, dingin, damai. Pokoknya Asik asik banget. banget. Iya. Oke. Ngomong-ngomong, kamu ke hutannya kapan tuh terakhir? Wah, aku terakhir kali ke hutan waktu SMP. SMP dulu. Oh banget Dulu kan? banget ya. Kalau aku tuh waktu kuliah, zaman kuliah dulu sama teman-teman. Oke, tapi ngomong-ngomong terima kasih dulu dong untuk Bu Oh, Dedi iya. yang udah jadi pemandu kita hari ini, udah ngejelasin semuanya, jadi kita paham ya seperti apa hutan Tamblingan ini. Terima kasih Bli. Sobat kreatif, akhirnya kita ada di penghujung acara ya. Aku Ningsih dan aku Ita harus pamit undur. Dan tentunya nantikan acara Pro2 Kreatif Jalan-Jalan selanjutnya. Bye-bye. Sahabat kreatif, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita hari ini. Kita ketemu lagi di Pro2 Kreatif Jalan-Jalan berikutnya.